Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani pemirsa rahimakumullah. Pada kali ini kami akan menyampaikan tentang hakikat pendidikan atau tarbiyah yang kami tulis sendiri. Hakikat pendidikan atau tarbiyah. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia untuk pendidikan dasar karangan Konita Aila dijelaskan bahwa pendidikan artinya adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan, mendidik, mempertegas dan memperjelas pengertian di atas bahwa pendidikan adalah tindakan secara sengaja dari pendidik kepada anak didik atau peserta didik dengan jalan memproses terjadinya pengubahan sikap dan tingkah atau tata laku seseorang atau kelompok orang yang bertujuan mendewasakan mereka atau anak didik atau peserta didik tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan jalan atau melalui upaya pengajaran, pembiasaan, pelatihan, pembimbingan, pembinaan, pengarahan, dan sebagainya. Penulis kitab Mufradatu Ghoribi Al-Quran menyebutkan definisi tarbiyah yaitu merawat pertumbuhan sesuatu sedikit demi sedikit hingga sampai pada batas yang sempurna. Imam Al-Baidawi di dalam kitab tafsirnya berkata, tarbiyah artinya menyampaikan sesuatu ke batas yang sempurna setahap demi setahap. Dari dua definisi di atas bisa kita garis bawahi bahwa pendidikan atau tarbiyah adalah suatu atau sebuah proses bimbingan, latihan, pengajaran, pembiasaan dan perawatan yang dilakukan sedikit demi sedikit dan secara terus-menerus dan setahap demi setahap dengan tujuan untuk mencapai kesempurnaan baik dalam bidang keimanan, akhlak, intelektual, maupun skillnya. Ketika manusia dilahirkan di dunia, mulai saat itulah terjadi proses pendidikan atau tarbiyah. Orang tuanya lah yang mengawali mendidik putra-putrinya dan merekalah yang paling bertanggung jawab terhadap proses pendidikan putra-putrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang suami atau ayah adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dipimpinnya atas mereka. Hadis riwayat Muslim. Rumah tangga adalah menjadi madrasah atau sekolah pertama. Orang tuanya lah yang menjadi pendidik
dan putra-putrinya adalah anak didik. Betapa indah nian jika orang tua, bapak dan ibu yang berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi pendidik yang baik dan profesional, memantau perkembangan kepribadiannya, baik jiwa dan raganya, mengasah intelektualitasnya, menggembleng akidah dan keimanannya, selalu membimbing akan kebagusan akhlaknya, dan mengasah skillnya. Dr. Majid Kailani yang telah menyimpulkan target utama dari tarbiyah Islamiyah sebagai berikut. Agar setiap insan mengetahui tentang zat yang telah menciptakan dirinya serta membina hubungan keduanya dengan posisi yang Maha Pencipta sebagai zat yang disembah dan makhluk sebagai hamba yang menyembah. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat 56. 2. Menumbuhkan moral tiap individu serta mengarahkannya agar sejalan dengan akhlak Islamiyah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Surat Al-A'la 14. 3. Melatihnya untuk berusaha guna memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat materi. Allah Ta'ala berfirman, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari sebagian rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. 4. Untuk mencetak umat yang berorientasi dan terikat dengan akidah Islamiyah sebagai bukti kesempurnaan agama dan kebenaran iman. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung melindungi. Al-A'raf 72. 5. Mengarahkan kaum muslimin agar tetap mengemban amanah risalah ini ke seluruh alam. 6. Menanamkan keyakinan terhadap persatuan dan persamaan hak antara umat manusia. Kemuliaan manusia hanya dibedakan oleh ketakwaan yang ada pada dirinya. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu dan aku adalah Robmu, maka bertakwalah kepadaku. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 52. Demikian insyaallah bersambung. Tulungagung Muhammad Nuradi Abu Hamzah. Adanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.